Akhirnya Salman mengikuti perjalanan rombongan tersebut, hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Di sana ia mengalami penganiayaan, dan dijual kepada seorang Yahudi sebagai budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat WME Channel, jumpa lagi dalam segmen kisah para sahabat Nabi. Tokoh yang akan menjadi cerita kali ini adalah seorang sahabat Nabi pada masa-masa awal perkembangan Islam, yang juga sebagai pahlawan Islam yang terkenal karena perjuangannya dalam mencari kebenaran, dan juga pintar dalam teknik strategi perang. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Baiklah, mari kita mulai saja kisahnya. Sang pahlawan ini datang dari negeri Persia. Siapa sangka, berawal dari kegelisahan batin remaja Persia tentang agama asalnya, dan kemudian menaruh hati pada Islam, ternyata malah menjadi mutiara berharga dalam sejarah peperangan umat Islam di masa awal. Ia adalah seorang dari sekian banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Siapakah pahlawan ini? Mengapa ia sampai mendapat julukan sang pencari kebenaran? Tonton, dan ikuti terus kisah lengkapnya sampai habis, jangan di-skip, agar tidak gagal faham. Dia adalah seorang anak muda pemberani dan cerdas yang dikenal dengan nama Salman Al-Farisi atau Salman Al-Muhammadi, juga biasa dipanggil Abu Abdillah dan bergelar Salman Al-Khair atau Salman bin Al-Islam. Ia berasal dari Isfahan, dari suatu desa yang bernama Jaiyun di negeri Persia. Ayahnya adalah seorang bupati di daerah itu, dan ia merupakan anak yang sangat disayangi ayahnya. Saking sayangnya, Salman tidak dibolehkan untuk keluar rumah. Dia diminta senantiasa berada di samping perapian. Ia menjalani hari-harinya sebagai penjaga api, sesembahan penganut agama Majusi, agama yang dianut keluarganya, dan sebagian besar warga desanya. Ia bertanggung jawab atas nyalanya api, dan tidak boleh sampai membiarkannya padam. Ia berasal dari keluarga yang cukup berada. Bahkan, rumah keluarganya adalah yang terbaik di desa itu. Suatu hari, Salman mendapat tugas dari ayahnya untuk pergi ke lahan pertanian milik ayahnya. Inilah kali pertama Salman keluar rumah, dan justru inilah pengalaman yang akhirnya membawanya pada keraguan tentang agama ayah dan keluarganya. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, ia menjumpai gereja yang sedang melakukan peribadatan. Saat melihatnya dia merasa kagum dan berkata di hatinya bahwa agama ini lebih baik dari apa yang dianutnya selama ini. Timbullah niatnya untuk mencari agama yang membawa kebenaran. Akhirnya ia tidak jadi pergi ke tanah milik ayahnya, dan tidak juga kembali pulang. Setelah ayahnya mencarinya, dan berhadapan dengannya, ia pun mengutarakan niatnya untuk mengikuti agama Nasrani yang dilihatnya. Kemudian terjadilah diskusi dan perdebatan, yang berakhir dengan dipenjaranya Salman, dan kakinya pun dirantai. Pada akhirnya, Salman berhasil melarikan diri dari kurungan ayahnya, dan menggabungkan diri dengan rombongan orang-orang Nasrani itu menuju Syria. Sesampainya di sana, ia mendatangi uskup pemilik gereja, dan tinggal di sana sebagai pelayan, beribadah dan belajar. Sayang, uskup ini seorang yang tidak baik beragamanya, karena ia mengumpulkan sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, ternyata disimpan untuk dirinya sendiri, hingga akhirnya, ia berhasil mengumpulkan 7 pundi-pundi, yang penuh berisi emas dan perak. Kemudian uskup itu meninggal dunia. Kemudian Salman mengabarkan kepada umatnya, perihal apa yang telah dilakukan sang uskup. Mereka mencela dirinya, lalu ia tunjukkan pada mereka harta uskup. Setelah mereka tahu, mereka pun menyalib sang uskup, lalu membuang dan merajamnya. Mereka pun menunjuk pengganti uskup,
dengan sosok yang saleh, zuhud, cinta kehidupan akhirat, dan baik. Allah membuat Salman simpati padanya, sampai ia meninggal dunia. Menjelang ajal menjemput, Salman berkata padanya, "Tinggalkan pesan untukku." Kemudian dia menunjukkan padanya tentang sosok laki-laki di kota Mosul. Sampai beberapa kali dia harus pindah, dan tinggal di tempat uskup yang baru yang ia ikuti, dari mulai pindah ke daerah Mosul, kemudian Nasibin, dan terakhir di wilayah Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Sebagai bekal hidup, Salman berternak sapi dan kambing. Saat pemimpin yang dia ikuti di Amuria mendekati ajalnya, kembali ia menanyakan pertanyaan serupa seperti kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya, kepada siapa ia akan dipercayakannya, dan pemimpin itu pun berujar, bahwa saat ini tidak ada seorang pun yang ia kenal yang dapat ia percayakan Salman kepadanya. Tetapi ia mengatakan bahwa saat ini telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Nabi tersebut akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam. Dan ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang, yaitu ia tidak mau makan sedekah, bersedia menerima hadiah dan di pundaknya ada cap kenabian, yang bila dilihat pasti akan segera mengenalinya. Dan pada suatu hari, lewatlah suatu rombongan berkendaraan yang ternyata datang dari Jazirah Arab. Salman kemudian meminta izin, dan bernegosiasi agar diperbolehkan ikut dalam rombongan tersebut, dan sebagai imbalannya, ia pun memberikan sapi-sapi, dan kambing-kambing ternak miliknya. Akhirnya Salman mengikuti perjalanan rombongan tersebut, hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Di sana ia mengalami penganiayaan, dan dijual kepada seorang Yahudi sebagai budak. Pada suatu hari, datang seorang Yahudi Bani Quraidah, yang membeli Salman dari majikannya. Kemudian ia dibawa ke Madinah, tinggal bersamanya, dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraidah, hingga tibalah saat kedatangan Rasulullah yang hijrah ke Madinah dan singgah pada Bani Amr bin Auf di Kuba. Ketika ia sedang berada di puncak pohon kurma, dan majikannya duduk tepat di bawahnya, ia melihat dan mendengar sepupu majikannya datang, dan memberitahu bahwa banyak orang yang berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba, yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Mendengar hal itu, tubuh Salman pun bergetar keras, hingga pohon kurma itu berguncang, dan hampir saja ia jatuh menimpa majikannya. Kemudian ia segera turun, dan menanyakan tentang berita itu, tetapi ia malah mendapatkan bentakan, dan pukulan yang keras dari majikannya. Saat hari petang, Salman keluar dan pergi menemui Rasulullah di Kuba, dan ia mengatakan kalau ia mempunyai persediaan makanan yang telah dijanjikan sebagai sedekah. Maka diletakkanlah makanan itu di hadapan Rasulullah. "Makanlah dengan nama Allah," sabda Rasulullah kepada para sahabatnya, tetapi beliau tak sedikit pun mengulurkan tangannya menjamah makanan itu. Salman pun berseru di dalam hati melihat hal itu. Inilah satu dari tanda-tandanya, bahwa beliau tak mau memakan harta sedekah. Keesokan paginya, Salman kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan, dan menyerahkan makanan itu di hadapan beliau sebagai hadiah. Maka sabdanya kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah dengan menyebut nama Allah," dan beliau pun turut makan bersama mereka. Inilah tanda yang kedua, bahwa beliau bersedia menerima hadiah, kata Salman dalam hati. Beberapa waktu kemudian, Salman kembali menemui Rasulullah di Baqi, dan setelah mengucapkan salam, ia menolehkan pandangan ke pundak beliau. Rasulullah pun mengerti akan maksudnya, dan kemudian beliau menyingkap kain burdah dari lehernya, hingga nampak pada pundaknya tanda yang ia cari, yaitu cap kenabian sebagaimana disebutkan oleh pendeta dulu. Melihat hal itu, ia meratap dan menciumi beliau sambil menangis.
Lalu ia dipanggil menghadap oleh Rasulullah. Ia duduk di hadapannya, lalu menceritakan kisahnya dari awal, kemudian ia pun masuk Islam. Kemudian, Nabi memberi nama padanya dengan nama Salman. Karena semua orang tahu dia berasal dari Persia, maka dia sering disebut dengan nama Salman Al-Farisi, Salman dari Persia. Kata Nabi, "Tidak, kalian jangan panggil dia dengan Salman Al-Farisi, panggillah dia dengan nama Salman Al-Muhammadi, yang artinya, Salman dari keluarga Muhammad." Biasanya, sesuai tradisi di sana, nama kedua adalah nama keluarga. Nabi lalu memberi nama baru kepada Salman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menyukai kisah para sahabat Nabi ini, tolong dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.